Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin, sayyidina Muhammadin wa ala alihi thayyibin tahirin wa ashabil muntajabin. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kembali lagi kita berjumpa dalam kanal 3. Semoga hari ini, hari ke-9 dari bulan suci Ramadan, menjadikan kita semakin lebih baik dan meningkatkan takwa kita dan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada hari kemarin kita sudah sedikit berbicara bagaimana hubungan baik yang dibangun oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan istri beliau Sayyidah Khadijah binti Khuwailid. Sebuah cerita yang sangat baik tentunya, masih banyak lagi tersimpan yang belum kita perdengarkan dalam kesempatan singkat seperti ini. Ada banyak kisah-kisah menarik antara beliau dengan istri-istri beliau, terutama kepada istri beliau yang pertama, yaitu Sayyidah Khadijah. Saya teringat sebuah kisah jauh setelah wafatnya Sayyidah Khadijah dan Rasul sudah hijrah ke Madinah. Pada tahun pertama hijrah atau di tahun kedua, terjadi satu peperangan yang dikenal dengan satu perang Al-Badar Al-Kubra. Peristiwa Badar Al-Kubra terjadi kebetulan juga terjadi pada 17 Ramadan. Dari perang Badar Kubra ini adalah salah satu perang, satu momentum yang sangat penting dari sejarah Islam, sejarah dakwah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Karena pada perang Badar itu jumlah muslimin itu yang ikut perang Badar itu hanya 313 orang. Sementara kaum musyrikin, yaitu yang berhadapan dengan kaum muslimin, itu jumlahnya sampai dengan puluhan kali lebih banyak, sampai ribuan jumlahnya. Artinya ada ketidakseimbangan dari sisi jumlah. Tapi karena Allah memberikan pertolongan kepada kaum muslimin, yang jumlah kecil ini kemudian dapat mengalahkan jumlah yang besar. Perang Al-Badar ini, Al-Kubra ini terjadi pada bulan suci Ramadan, 17 Ramadan di tahun pertama atau tahun kedua Hijriah. Artinya belum lama setelah Rasulullah hijrah ke Madinah. Ketika itu kekalahan telak menimpa musuh-musuh Islam. Sebagian mati di medan laga, sebagian luka-luka, dan ada juga sebagian yang tertawan, yakni ditawan oleh kaum muslimin. Dan kemudian pasukan yang kalah tadi pulang ke Mekah dengan kekalahan dan ditangisi oleh penduduk Mekah. Ada beberapa orang dari tawanan kaum musyrikin itu yang ditawan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan kita tahu ketika kaum muslimin keluar dari Mekah, ketika Rasul hijrah bersama sahabatnya, itu Rasulullah dan para sahabat meninggalkan harta benda, meninggalkan rumah, meninggalkan aset, meninggalkan ternak, meninggalkan perkebunan, meninggalkan seluruh harta benda di Mekah. Artinya Rasul dan para sahabatnya datang ke Madinah dalam keadaan tidak membawa apa-apa. Jadi artinya bisa kita bayangkan betapa serba kekurangan dari kaum muhajirin ini ketika sampai di Madinah. Ketika perang Badar tersebut ada tawanan-tawanan dari kaum musyrikin, maka Rasulullah membuat satu kebijakan. Kebijakannya adalah bagi kaum musyrikin, bagi keluarganya yang memiliki harta, dia harus menebus. Entah itu suaminya, entah itu ayahnya, entah itu anaknya, entah itu kemenakannya, siapapun yang tertawan harus ditebus dengan harta benda. Ini merupakan kebijakan yang Rasul keluarkan ketika menawan tawanan kaum musyrikin. Wajar, karena apa? Karena pada saat itu Islam membutuhkan dana. Karena posisinya sangat sulit dan dana itu diperlukan sebagai sokongan untuk sebuah perjuangan. Berikutnya misalkan Rasul memberikan, jika kaum musyrikin tersebut tidak memiliki harta benda untuk menebus keluarganya, maka harus mereka memberikan transfer ilmu. Jadi transfer ilmu di sini misalkan yang bisa membaca atau menulis, mengajarkan kaum muslimin membaca dan menulis.
yang bisa membuat pedang, mengajarkan kaum muslimin bagaimana cara membuat pedang. Yang bisa memiliki pengetahuan-pengetahuan lain atau ilmu-ilmu lain, mengajarkan kaum muslimin ilmu-ilmu tersebut. Dengan demikian orang tersebut bisa keluar bebas, tidak lagi menjadi tawanan. Ini adalah satu kebijakan yang sangat manusiawi dan sangat memberikan solusi bagi kedua belah pihak. Nah, ketika datang rombongan dari Mekah, itu datang untuk membawa harta benda, menebus orang-orang yang dicintainya. Nah, yang menarik, salah satu dari tawanan perang kaum musyrikin itu ada yang bernama Abul As ibn Rabi'. Abul As ibn Rabi' ini siapa? Dia adalah menantunya Rasulullah sendiri. Jadi Sayyidah Khadijah itu memiliki anak namanya Zainab. Zainab ini menikah dengan Abul As. Jadi jauh sebelum kenabian, sebelum bi'tsah nabawiyah, Zainab ini menikah dengan Abul As. Nah, ketika menikah dengan Abul As, Sayyidah Khadijah, ibu dari Zainab ini, memberikan hadiah sebuah kalung, hadiah pernikahan seorang ibu kepada anaknya. Nah, berjalanlah waktu ketika Rasul diangkat menjadi nabi dan berdakwah mengajak orang kepada Islam. Tentu ada yang menerimanya, tentu ada yang menolaknya. Nah, Abul As, suami dari Zainab, termasuk orang yang menolak dakwah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tapi di sisi lain, istrinya adalah putrinya Rasulullah. Ketika Rasulullah hijrah, Zainab tetap di Mekah bersama suaminya. Ketika perang Badar terjadi, suaminya ikut barisan musyrikin, ikut memerangi Rasulullah, dan akhirnya dia tertawan. Rasul tahu bahwa Abul As itu tertawan. Kemudian datanglah utusan dari Mekah membawa harta benda untuk menebus tawanan tersebut. Ketika sampai di hadapan Rasulullah, semua harta benda itu dibuka, diperlihatkan di hadapan Rasulullah bahwa ini dari keluarga fulan, ini dari keluarga fulan, dan ini dari keluarga fulan, masing-masing memberikan tebusan untuk orang-orang yang dicintainya. Tiba-tiba mata Rasulullah tertuju kepada sebuah kalung. Belum diungkapkan kepada Rasul siapa kalung ini, tapi tiba-tiba Rasulullah melihat kalung tersebut. Kemudian Rasulullah meneteskan air mata, meminta sahabat untuk memberikan kalung itu kepadanya. Sahabat terheran-heran bagaimana Rasul ada satu keadaan yang tidak biasa terjadi pada Rasulullah. Kemudian Rasulullah mengatakan, ini kalungnya Khadijah. Ini pasti dari Zainab untuk menebus suaminya Abul As. Rasul memerintahkan sahabatnya untuk melepaskan Abul As dan mengembalikan kalung tersebut kepada Zainab. Rasul menolak untuk menerima kalung itu untuk menebus suaminya Zainab, semata-mata karena mengingatkan dia kepada jasa besar Khadijah selama 13 tahun, selama 10 tahun Rasulullah menemani Rasulullah di Mekah. Bagaimana tidak seorang wanita kaya, saudagar kaya, menjadi miskin hartanya demi membela, demi memberikan dukungan kepada dakwah Islam itu. Bagaimana mungkin seorang jiwa yang bersih, nurani yang bersih, mau menerima kalung tersebut? Pasti bagi jiwa-jiwa yang bersih, tentu jiwa Rasulullah SAW, dia akan ingat kepada jasa dari Khadijah itu. Inilah satu peristiwa yang kemudian memberikan kita pelajaran yang berarti. Bagaimana jasa istri beliau tercinta tidak pernah hilang dari pikiran beliau. Sekalipun beliau sudah jauh pergi ke Madinah dan sudah bersama istri-istri yang lainnya. Kalung itu dikembalikan kepada Zainab. Dan di antara syarat yang Allah suruh berikan kepada Abul As, aku bebaskan engkau dan aku kembalikan kalung ini kepada Zainab dan kau kirim ke Zainab ke Madinah bersama aku. Dan Abul As kemudian menepati janji Rasulullah SAW. Ketika sampai ke Mekah, dia mengembalikan kalung itu dan mengirim Zainab untuk ke Madinah bergabung bersama Rasulullah. Dan pada akhirnya Abul As pun menyusul istrinya di Madinah dan masuk
kepada Islam. Kisah Islamnya Abul As tidak bisa dipisahkan dari cerita kalung yang diberikan Khadijah kepada Zainab, putri tercinta. Saudara-saudara, kawan-kawan Kanal 3 yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, cerita ini semoga bisa memperkaya kita, menambah wawasan kita, menambah pengetahuan kita bagaimana sepak terjang Rasulullah, akhlak dari Rasulullah ketika berhadapan dengan musuh maupun berhadapan dengan orang-orang yang dicintainya. Demikian, mohon maaf jika ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.